pusat kota ada satu masjid yang menjadi ikon kota Bursa, Ulu Jami. Masjid ini dibangun oleh Sultan Bayezid sebagai penebusan nazarnya. Ulu Jami adalah masjid terbesar di Bursa dan termasuk dari awal arsitektur Ottoman yang menggunakan banyak elemen dan arsitektur Seljuk. Ulu berarti tinggi atau agung, sedangkan Jami berarti masjid. Jadi Ulu Jami adalah masjid yang agung. Masjid ini dibangun pada tahun 1369 dan dibangun dalam waktu 3 tahun. Sultan Bayezid I memerintahkan kepada arsitek Ali Necar agar merancang dan juga membangun masjid ini. Masjid ini adalah sebuah bangunan persegi besar dengan 20 kubah yang diatur dengan lebar 4 kubah melebar dan 5 kubah memanjang. Sebenarnya Sultan Bayezid bernazar untuk membangun 20 masjid setelah memenangkan pertempuran Nikopolis. Akan tetapi sebagai sebuah simbol, akhirnya Sultan Bayezid membangun sebuah masjid besar dengan 20 kubah. Yang membuat masjid ini berbeda dengan masjid yang lain karena adanya pancuran air yang dipergunakan untuk berwudu dan ada 33 keran yang ada di sana. Ketika keran ini dinyalakan, seolah-olah seperti berzikir kepada Allah. Ada 33. Interior horizontal, luas dan remang-remang ini dirancang agar pengunjung merasa damai dan juga kontemplatif. Di dalam masjid ada 192 prasasti dinding monumental yang ditulis oleh kaligrafi Ottoman yang terkenal pada masa itu. Masjid ini memiliki salah satu contoh terbesar dari kaligrafi Islam di dunia. Masjid ini menjadi salah satu masjid terpenting dalam sejarah masjid di dunia setelah Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Dan sekarang saya akan meninggalkan negara Turki dan akan mengulas kembali beberapa tempat bersejarah yang ada di Spanyol. Tempat pertama yang akan saya kunjungi adalah Los Reales Alcazares atau The Alcazar Palace. Alcazar Palace Sevilla merupakan kompleks Royal Palace dengan pasio-pasio yang indah dan bangunan-bangunan dengan beragam gaya arsitektur dari Mujadar hingga Gotik. Jadi kan dulu istana ini dibangun dari bekas kerajaan bangsa Moor gitu. Berarti masih ada peninggalan Islam ya dong? Atau iya. bekas-bekas apa gitu yang masih ada? Tulisan-tulisannya sih. Oh masih ada? Contoh itu ya, di belakang kita tuh ada kaligrafi Arab. Dulunya memang sudah ada. Nah kemudian oleh Raja Pedro nih nggak dihapus dan nggak dihilangkan, tapi justru dimodifikasi. Nah kalau dalam kaligrafi Arab ini namanya Khat Kufi. Apa tuh? Jadi tulisan Arab yang berjenis kufi, kan ada naskhi, ada rik'i, ada diwani jali. Ini namanya Khat Kufi, jenisnya berbeda. Jadi macam-macam modelnya. Nah, karena ini model kufi dimodifikasi, masih kelihatan tulisan Allah. Iya. Nah, ini harus tahu bahwa orang-orang Arab, orang Afrika menyebut Allah, Allah. Kemudian orang Nasrani juga menyebut Tuhannya dengan Allah. Oh gitu. Kalau kita kan Allah, tapi kalau orang Timur Tengah ya juga sama Allah. Allah Makanya juga. tulisannya pun sama, tapi ada salibnya tuh. Iya, di atasnya ditambahin ya. Di dalam juga katanya masih ada. Masuk ke dalam aja yuk. Yuk kita lihat aja. Yuk. Kami memasuki Istana Alcazar melalui Puerta de Leon or Lions Gate yang didekorasi dengan keramik bergambar singa. Kami pun tiba di Paseo de Leon yang dulu merupakan halaman dari Almubarak Palace. Istana ini digunakan keluarga kerajaan Spanyol hingga kini. Alcazar Sevilla awalnya merupakan istana kekhalifahan Cordoba. Dibangun tahun 913 oleh Abdurrahman III di bekas pemukiman Romawi dan Visigot. Setelah berkeliling, saya melihat katedral yang sempat mencuri perhatian saya. Katedral de Valencia.
Setelah direbut kembali oleh bangsa Katolik saat Reconquista, Valencia dan beberapa kota di Spanyol mulai memperbaiki kembali katedral-katedral yang sebagian sempat dijadikan masjid saat bangsa Moor menguasai Spanyol. Masyarakat setempat lebih mengenal tempat ini dengan sebutan Katedral Saint Mary. Dibangun di atas lokasi bekas katedral Visigoth yang kemudian dijadikan masjid oleh bangsa Moor dan kembali dijadikan gereja. Karena katedral ini sudah sangat tua dan beberapa kali berganti kekuasaan, membuat katedral ini memiliki perpaduan berbagai gaya arsitektur, seperti Gotik, Romansky, Renaissance, Baroque, dan elemen neoklasik. Jangan kemana-mana ya, masih banyak tempat yang akan saya ulas kembali di sekitar Spanyol. Tetap di derap langkah Sang Khalifah. Menelusuri kota Sevilla bagai meloncat dengan mesin waktu.